Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Dwiyani. Saya dari 5C Pagi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang validitas tiap soal, tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan distraktor soal untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Nah, di sini saya sudah mengetahui hasil analisis jawaban peserta didik pada tema 2, subtema 1 yang berjumlah dari 20 siswa dan 20 soal pilihan berganda. Saya akan menjelaskan tentang validitas. Bagaimana cara untuk mencari validitas? Yang pertama, mencari jumlah benar ke seluruh siswa di setiap soal dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung. Nih, soal yang pertama ya. Oke, seperti ini. Kemudian tutup kurung, enter. Sudah? Kita sudah mengetahui jumlah benar untuk soal yang pertama. Untuk mempermudah, kita tinggal tarik saja sampai ke soal nomor 20. Oke, sudah keluar ya. Yang kedua, mencari jumlah benar dari subjek siswa. Kita buat keterangannya, jumlah. Dengan menggunakan rumus yang sama, rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung. Oke, kita tarik dari nomor pertama nih. Oke. Kita tarik saja ya, seperti ini. Oke. Tutup kurung, enter. Dah, jumlahnya adalah 10. Untuk mempermudah, kita tinggal tarik saja ke bawah. Oke, seperti ini. Dah, sudah mengetahui hasilnya ya? Selanjutnya, kita akan mengetahui jumlah dari R tabel dan juga R hitungnya. Berapa jumlah R tabelnya untuk 20 siswa dan 20 soal pilihan berganda? Karena sudah ditentukan, maka R tabel oke 0,4438. Itulah R tabelnya. Maka tinggal kita tarik saja. Nah, oke. Sudah ya? Kita akan mencari R hitungnya. R hitung. Bagaimana cara mencari R hitungnya? Dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan korel. Oke, buka kurung. Kita blok jawaban benar ke seluruh siswa di setiap soalnya. Seperti ini. Sudah. Kemudian
titik koma, kita blok jumlah benar dari seluruh subjek siswanya. Oke, seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, sudah ya, kita sudah mengetahui. Sekarang kita cari R hitung pada soal nomor 2. Sama dengan Corel, buka kurung, kita blok. Oke, sudah ya. Titik koma, kita blok lagi. Oke. Tutup kurung, enter. Nah, sudah ya. Kita lakukan di soal nomor 3. Sama dengan Corel, buka kurung, kita blok. Oke, sudah seperti ini. Titik koma, oke, sudah seperti ini. Tutup kurung, enter. Oke. Kita akan mencari R hitung di soal nomor 4 dengan menggunakan rumus yang sama. Rumusnya adalah sama dengan Corel, buka kurung. Oke, kita blok. Oke, seperti ini sudah. Titik koma, kita blok lagi ya. Tutup kurung, enter. Selanjutnya soal nomor 5. Sama dengan Corel, buka kurung. Oke, titik koma. Blok lagi yang ini. Tutup kurung, enter. Selanjutnya sampai soal ke-20. Sekarang kita nomor 6 ya. Di blok. Titik koma. Tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya nomor 7 sama dengan Corel. Di blok. Titik koma. Blok lagi ya. Tutup kurung, enter. Sekarang nomor 8.
titik koma, tutup kurung, enter. Sekarang nomor 9 sama dengan titik koma, tutup kurung, enter. Nomor 10 ya. Tutup kurung, enter. Nomor 11 ya. Titik koma, tutup kurung, enter. Nomor 12 ya, sama dengan titik koma, tutup kurung, enter. Nomor 13 ya. Titik koma, tutup kurung, enter. Sekarang nomor 14. Titik koma, tutup kurung, enter. Sekarang nomor 15 ya. Titik koma, tutup kurung, enter. Nomor 16 ya. Titik koma, tutup kurung, enter. Nomor 17 ya. Titik koma,
tutup kurung, enter. Nomor 18 ya. Titik koma, tutup kurung, enter. Nomor 19 ya. Titik koma, tutup kurung, enter. Dan yang terakhir nomor 20 sama dengan Corel, buka kurung, titik koma, tutup kurung, enter. Oke, kita sudah mengetahui jumlah R hitungnya di setiap soal. Sekarang kita akan mengetahui validitas, valid atau tidaknya soal tersebut. Valid. R hitungnya lebih besar dari R tabelnya. Tidak valid. R tabelnya lebih besar dari R hitungnya. Oke, sekarang saya akan membuktikannya. Saya buktikan soal nomor 1. R hitung lebih besar atau lebih kecil dari R tabel. Maka soal nomor 1 ini ternyata lebih besar R hitungnya. Soal tersebut valid. Oke. Yang kedua, kita lihat R hitung lebih besar atau tidak dari R tabelnya. Ternyata lebih besar R hitungnya. Maka soal tersebut valid. Yang ketiga, R hitung lebih besar atau tidak dari R tabelnya. Ternyata lebih kecil. Maka soal tersebut tidak valid. Yang keempat, R hitungnya lebih besar dari R tabel atau tidak. Ternyata lebih kecil. Maka soal tersebut tidak valid. Nomor 5, R hitung lebih besar atau tidak dari R tabel. Ternyata R hitungnya lebih besar. Maka soal tersebut valid. Soal nomor 6, R hitung lebih besar tidak dari R tabelnya. Ternyata R hitungnya lebih besar, maka valid. Nomor 7, R hitung lebih besar tidak dari R tabelnya. Ternyata R hitungnya lebih kecil, maka tidak valid. Soal nomor 8, R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel. Ternyata R hitungnya lebih kecil, maka tidak valid. Nomor 9, R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel. Ternyata R hitungnya lebih kecil,
tidak valid. Nomor 10. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih kecil, maka tidak valid. Nomor 11. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih kecil, maka tidak valid. Nomor 12. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih besar, maka soal tersebut valid. Nomor 13. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih besar, maka valid. Nomor 14. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih besar, maka valid. 15. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih kecil, maka tidak valid. Nomor 16. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih besar. Soal tersebut valid. Nomor 17. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata R hitungnya lebih kecil, maka soal tersebut tidak valid. Nomor 18. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabelnya? Ternyata lebih kecil, maka soal tersebut tidak valid. Nomor 19. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabel? Ternyata tidak. R hitungnya lebih kecil, maka tidak valid. Dan yang terakhir, nomor 20. R hitungnya lebih besar atau tidak dari R tabelnya? Ternyata R hitungnya lebih kecil, maka soal tersebut tidak valid. Nah, di sini kita sudah mengetahui valid atau tidaknya soal tersebut. Oke, kita jumlah ya. Ada berapa yang valid soalnya? 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata soal tersebut yang valid ada 8 dan yang tidak valid ada 12 soal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran soal. Nah, tingkat kesukaran soal ini, kemampuan siswa dalam menjawabnya bukan dilihat dari segi guru dalam melakukan analisis membuat soal. Di dalam tingkat kesukaran soal ini, ada 3 kategori. Yang pertama, kategori soal yang mudah. Yang kedua, kategori soal yang sedang. Dan yang terakhir, kategori soal yang sukar atau sulit. Nah, rumus untuk mencari tingkat kesukaran soal ini adalah I sama dengan B per N. I ini indeks kesulitan untuk setiap butir soal. B, banyaknya siswa yang menjawab benar setiap butir soal. N, banyaknya yang memberikan jawaban pada soal yang dimaksudkan. Oke, sekarang saya akan membuktikannya. Soal yang pertama. Banyak siswa yang menjawab benar. Pada soal nomor 1 itu ada 11 siswa. 11. Sudah? Banyak jumlah soalnya itu berapa? 20. Oke, 20. Sudah? Indeksnya. Berarti tadi rumusnya kan I sama dengan B per N. Maka
banyak siswa yang menjawab benar dibagi banyak jumlah soal. Jadi soal nomor 1 ini 11 dibagi 20 hasilnya adalah 0,55. Oke. Soal nomor 2. 16 banyak siswa yang menjawab benarnya. Baik jumlah soalnya itu 20. Maka 16 dibagi 20 hasilnya adalah 0,8. Nomor 3. Banyak siswa yang menjawab benarnya itu 11. Jumlah soalnya itu ada 20. Maka hasilnya 0,55. Nomor 4. Banyak siswa yang menjawab benarnya itu ada 12. Banyak jumlah soalnya itu 20. Maka 12 dibagi 20 hasilnya 0,6. Nomor 5. Banyak siswa yang menjawab benar itu ada 16. Banyak soalnya itu ada 20. Maka 16 dibagi 20 hasilnya adalah 0,8. Nomor 6. Banyak siswa yang menjawab benar ada 11. Banyak jumlah soalnya itu 20. Maka 11 dibagi 20 hasilnya 0,55. Nomor 7. Ini ya, nomor 7 nih. Banyak siswa yang menjawab benar ada 7. Jumlah soalnya itu ada 20. Maka 7 dibagi 20 hasilnya 0,35. Nomor 8. Banyak siswa yang menjawab benar ada 15. Banyak jumlah soalnya itu ada 20. Maka 15 dibagi 20 hasilnya 0,75. Nomor 9. Banyak siswa yang menjawab benar ada 19. Banyak jumlah soalnya ada 20. Maka 19 dibagi 20 hasilnya 0,95. Nomor 10. Banyak siswa yang menjawab benar ada 15. Jumlah soalnya ada 20. Maka 15 dibagi 20 hasilnya 0,75. Nomor 11. Banyak siswa yang menjawab benar ada 17. Dibagi 20 hasilnya 0,85. 0,85. Nomor 12. Jumlah soal yang menjawab benarnya itu ada 15. Jumlah soalnya 20. Maka hasilnya 15 dibagi 20 0,75. 0,75. Nomor 13. Baik siswa yang menjawab benar itu ada 9. Dibagi 20. Maka hasilnya 9 dibagi 20 0,45. Nomor 14. Yang menjawab benar itu ada 6. Jumlah soalnya itu 20. Maka hasilnya adalah 0,3. Oke, nomor 15. Yang menjawab benarnya itu ada 7. Soalnya itu ada 20. Maka 7 dibagi 20 0,35. Nomor 16. Yang menjawab benarnya itu ada 17. Soalnya ada 20. Maka 17 dibagi 20 hasilnya 0,85. Nomor 17. Yang menjawab benarnya itu ada 11. Dibagi dengan jumlah soalnya tuh 20. Maka hasilnya itu 0,55. Nomor 18. Yang menjawab benar itu ada 19.
Jumlah soalnya itu 20. Maka 19 dibagi 20 hasilnya 0,95. Nomor 19 yang menjawab benarnya itu ada 15. Jumlah soalnya itu ada 20. Maka 15 dibagi 20 hasilnya 0,75. Dan yang nomor 20 yang terakhir, soal yang menjawab benarnya itu ada 19 dibagi 20. Maka hasilnya itu 0,95. Oke, ini jumlah benarnya ya. Oke. Sudah sesuai ya. Sekarang saya akan kategorikan apakah soal tersebut termasuk kategori mudah, sedang, atau sukar. Oke, kita mulai saja ya. Soal nomor 1, indeksnya itu 0,55. Kita lihat 0,55 berarti berada di sedang. Nomor 2, 0,8. Indeksnya itu di sini, mudah. Nomor 3, 0,55 sedang. Nomor 4, 0,6 sedang. Nomor 5, 0,8 mudah. Nomor 6, 0,55 sedang. Nomor 7, 0,35 sedang. Nomor 8, 0,75 mudah. Nomor 9, 0,95 mudah. Nomor 10, 0,75 mudah. Nomor 11, 0,85 mudah. Nomor 12, 0,75 mudah. Nomor 13, 0,45 sedang. Nomor 14, 0,3 sukar. Nomor 15, 0,35 sedang. Nomor 16, 0,85 mudah. Nomor 17, 0,55 sedang. Nomor 18, 0,95 mudah. Nomor 19, 0,75 mudah. Nomor 20, 0,95 mudah. Oke, kita sudah mengetahui kategori dari masing-masing soal tersebut. Sekarang kita akan memindahkannya di sini. Yang mudah, soal nomor berapa saja? Kita lihat ya. Nomor 2. Ya kan, nomor 2 mudah. Kemudian nomor berapa lagi? Ini nomor 5 mudah. Yang mudah nomor 8 sampai 12 mudah. 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kemudian soal nomor 16
soal nomor 16, 18, 19, 20. 18, 19, 20. Oke, yang sedangnya 1, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 13, 13, 15 sama 17. 15 sama 17. Yang sukarnya hanya nomor 14 saja. Oke. Sekarang kita sudah mengetahui kategori dari soal tersebut. Saya akan menjelaskan tentang daya pembeda. Untuk mencari daya pembeda ini, kita harus mengetahui kelompok atas dan kelompok bawahnya. Baru kita mendapatkan hasil dari tingkat daya pembeda tersebut. Nah, untuk mengetahui kelompok atas dan kelompok bawah, maka kita harus mengurutkannya dari yang jumlah yang lebih besar sampai jumlah yang paling bawah, lebih rendah. Oke. Supaya mudah, kita copy saja ya semuanya. Oke, seperti ini. Kemudian supaya otomatis nih, sort dan filter dari yang sort larger to small, dari yang besar sampai yang terkecil ya. Oke. Nah, ini sudah berurut kan, dari angka yang lebih besar sampai angka yang lebih kecil. Nah, ada 20 siswa, maka kita akan membedakannya 10 untuk kelompok atas yang angkanya besar dan 10-nya lagi untuk kelompok bawah yang angkanya kecil. Saya sudah membagikannya menjadi 2 kelompok, kelompok atas dan juga kelompok bawah. Kemudian saya akan menjumlahkan jumlah benar di kelompok atas. Jumlah. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, oke, di blok, tutup kurung, enter. Oke. Kemudian saya tarik saja supaya mempercepat atau mempermudah lah istilahnya ya. Oke. Sudah. Sekarang saya akan menjumlahkan jumlah benar yang di kelompok bawah. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, oke, di blok, tutup kurung, enter. Udah. Kemudian kita tarik
Oke, kita sudah menjumlahkan kelompok atas dan juga kelompok bawahnya ya. Saya akan mencari tingkat kesukaran dari kelompok atas dan kelompok bawah. Terlebih dahulu, saya akan mencari kelompok atasnya ya. Oke, untuk mencari tingkat kesukaran ini, maka jumlah benar dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena kelompok atasnya ini berjumlah 10. Saya akan membuktikannya. Oke, seperti ini ya. Pada nomor 1 sama dengan, saya klik jumlah benar yang nomor 1 ini. Oke, dibagi 10. Enter. Oke, sudah ya, hasilnya 0,7. Untuk mempermudahnya, saya akan tarik. Oke, sudah keluar ya. Selanjutnya, saya akan mencari yang di kelompok bawah. Sama dengan, ini jumlah benar yang soal yang pertama juga. Di kelompok bawah, saya klik, dibagi 10. Enter. Hasilnya 0,4 ya. Untuk mempermudah juga, saya akan tarik. Oke, seperti ini. Dah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari daya bedanya. Oke, di sini saya sudah mengetahui jumlah benar dari kelompok atas dan juga jumlah benar dari kelompok bawah. Maka rumus untuk mencari daya beda ini adalah PT dikurang PR. Apa itu PT? PT adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Sedangkan PR adalah proporsi siswa yang menjawab benar pada kelompok siswa yang mempunyai kemampuan rendah. Nah, saya akan membuktikannya. Supaya lebih mudah, saya akan menggunakan rumus sama dengan, nih kita klik kelompok atasnya, baru dikurang sama kelompok bawahnya. Enter. Oke, sudah dapat ya hasilnya 0,3. Maka supaya lebih mudah, saya akan tarik. Kemudian sudah ada hasilnya. Dah. Saya akan memberitahukan indeks daya beda ini. Nah, jika di bawah 0,20, maka indeks tersebut lemah. Sedangkan 0,21 sampai 0,40 indeksnya sedang. 0,41 sampai 0,70 indeksnya itu baik. 0,71 sampai 1,00 itu sangat baik. Sedangkan yang bertanda negatif itu sangat lemah. Nah, saya akan membuktikannya ya. Saya copy dulu. Oke, sudah ya. Kategori. Kita menentukan kategori daya beda. 0,3. Nih, ternyata sedang. 0,4 sedang. 0,3 sedang. 0,4 sedang. 0,4 sedang. 0,1 berarti di bawah 0,2, maka lemah. 0,3 sedang. 0,1 lemah. 0,1 lemah. 0,3 sedang. 0,3 sedang. 0,5 baik. 0,3 itu sedang. 0,4 baik.
0,1 lemah, 0,3 sedang, 0,3 sedang, 0,1 lemah, negatif 0,1 sangat lemah, 0,1 lemah. Dah, inilah hasil dari daya bedah. Saya akan menjelaskan tentang distraktor soal. Nah, di dalam distraktor soal ini, saya sudah mengetahui option atau pilihan berganda yang siswa pilih. Saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari jumlah siswa yang memilih pilihan ganda. Nah, saya akan membuktikannya ya dengan menggunakan rumus. Kita cari yang pilihan ganda yang A ya. Berapa siswa yang memilih pilihan ganda yang A? Sama dengan countip. Oke. Buka kurung. Kita blok ya. Yang ini option yang nomor 1. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian titik koma, option A, tanda petik lagi, enter. Ternyata ada 5 siswa. Oke, kita tarik saja ya. Oke, selanjutnya yang B. Rumusnya juga sama dengan countip, buka kurung, kita blok lagi soal yang A, soal nomor 1. Oke. Seperti ini. Kemudian titik koma, tanda petik yang B, enter. Ada 5 siswa juga. Tinggal kita tarik. Oke, seperti ini. Yang C juga sama dengan countip, buka kurung, oke, titik koma, option C, tutup kurung, enggak ada tutup kurung, tanda petik, enter. Oke, kita tarik. Dah, seperti ini. Sekarang yang D ya. Sama juga rumusnya, sama dengan countip, buka kurung, kita blok. Ini kita blok. Oke, seperti ini. Titik koma, tanda kutip D, enter. Oke, sekarang kita tarik. Nah, kita sudah mengetahui jumlah siswa yang memilih pilihan ganda A, B, C, dan D. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang distraktor soal. Rumus untuk mencari distraktor soal ini adalah D sama dengan A per N dikali 100%. D itu distraktor soal, A jumlah siswa yang memilih opsi tersebut, sedangkan N jumlah siswa seluruhnya. Nah, saya akan membuktikannya dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung. Ini kita pilih option yang A, nomor 1. Oke. Dibagi 20, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sudah ada ya, 25%. Kita tarik saja. Oke, seperti ini. Selanjutnya
Yang B kita lakukan juga seperti yang tadi, sama dengan buka kurung. Nih kita pilih optionnya, sudah, dibagi 20, tutup kurung, enter, hasilnya 25%. Sama juga ya, tinggal kita tarik. Oke, sudah ada ya hasilnya ya. Yang C sama juga, kita ubah dulu. Oke, sama dengan buka kurung, pilih option yang C, dibagi 20, tutup kurung, enter, hasilnya 25%. Oke, yang D sama juga, kita lakukan hal yang sama ya. Oke, sama dengan buka kurung, nih kita pilih option D. Oke, dibagi 20, tutup kurung, enter, hasilnya juga sama, tinggal kita tarik saja. Dah, hasil untuk distraktor soal ini kita sudah tahu ya. Sekarang saya akan memberitahukan untuk kategori distraktor soal ini. Oke, kategorinya, jika lebih dari 5% maka kategorinya baik. Jika lebih kurang dari 5% kategorinya diulang. Oke, jika 0,5% maka kategorinya ditolak atau tidak baik. Nah, saya akan membuktikannya dengan menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, nih kita copy ya nih. Oke, 25% lebih besar sama dengan 5%. Oke, titik 2 tanda kutip diterima. Oke, titik koma if buka kurung and buka kurung lagi, kita copy lagi, lebih kecil atau kurang dari 5%, titik koma, copy lagi, sama dengan 0,5%, tutup kurung, titik koma, tanda petik diulang, sama juga ditolak. Oke, enter. Oke, hasilnya itu pilihan yang A nomor 1 itu diterima ya. Oke, tinggal kita tarik saja. Ternyata diterima. Yang pilihan ganda yang A mau ke semua soal diterima. Oke, kita akan membuktikannya yang B dengan menggunakan rumus yang sama. Sama dengan if buka kurung, nih, dah, lebih besar sama dengan 5%, titik koma. Oke,
diterima. Sudah. Titik koma lagi. If buka kurung and buka kurung lagi. Ini. Oke. Kurang dari 5%, titik koma, diklik lagi. Oke. Sama dengan 0,5%, tutup kurung, titik koma, tanda kutip, diulang. Oke, titik koma lagi, ditolak. Oke, enter. Oke, ternyata diterima. Kita klik aja ya, supaya lebih cepat dan lebih mudah. Oke, ternyata diterima. Yang C ya. Sama juga rumusnya, sama dengan enter. Ternyata diterima. Oke. Ya. Yang D ya, yang terakhir. Oke, enter. Ternyata diterima juga. Oke. Dari semua soal 20 pilihan berganda, soal tersebut diterima atau soal tersebut dikatakan
Baik. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai hasil analisis jawaban peserta didik pada tema 2 subtema 1 tentang validitas, tingkat kesukaran soal, daya pembeda, dan distraktor soal. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.